harus ada channel YouTube, ada sudah sedia ya, channelnya Akhi Khairul ya, ada itu. Monggo Pak, jangan lupa like like and share and subscribe gitu ya, demi perkembangan dakwah ya. Kadang-kadang kita ini, waduh harus ngapain saya, itu ada channelnya, bukan saya promosi channelnya, tapi ini untuk pengembangan dakwah. Sebarkan Pak, kajian siapa saja itu yang mengajak kepada jalan Allah. Itu hal sederhana tapi bermanfaat. Jangan punya grup WA 20, sebarkan ya, sebarkan supaya orang mendapatkan dakwah. Ada tim di sini, ada ustadznya, ada yang membukakan lahan dakwanya, ada tim multimedianya. Keberhasilan anak-anak kita itu pada ustadz, pada guru, pada sekolah, memilihkan sekolah terbaik, pada kampus, pada profesor, pada guru besar. Tapi betul-betul Islam mau mengajarkan tugas pendidikan itu sesungguhnya ada pada keluarga. Coba panjenengan pirsani, hanya sedikit sekali kisah di Al-Quran itu yang mengisahkan pendidikan itu lewat guru. Cuma siapa itu? Nabi Musa. Nabi Musa itu berguru siapa itu? Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Innala nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun ila man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir memenuhi jamuan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua mudah-mudahan diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, setelah kita merayakan Hari Raya Idul Adha, kita bisa melaksanakan Idul Kurban, ibadah haji. Ada satu hal penting dari sekian banyak yang sudah kita sebutkan di depan itu, bahwa sesungguhnya syariat ibadah ini adalah napak tilas terhadap kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga beliau
bersama wanita yang mulia Ibu Hajar, dan kemudian bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ada 3 yang bisa kita catat. Pertama, di Al-Quran itu Allah mendidik kita dengan kisah-kisah para nabi dan rasul itu menggunakan kata ibrah. Dan yang kedua, yang dipilihkan oleh Allah selain kata ibrah adalah kata uswah. Ada uswatun hasanah. Semua nabi dan rasul kecuali 2 nabi, ketika ditunjukkan kisahnya oleh Allah, itu Allah lebih memilih kepada kata ibrah. Ada pelajaran dari setiap apa kisah yang disampaikan oleh Allah lewat para nabi dan rasul itu, kecuali 2. Satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di Al-Qur'an itu disebut dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjenengan pirsani Quran surat ke-60. Surat Al-Mumtahanah, ayatnya ayat yang keempat. Di surat Al-Mumtahanah itu ayat yang keempat, Allah tunjukkan kepada kita ada uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim. Di ayat itu Allah sebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Dan sungguh terdapat contoh, terdapat keteladanan pada siapa? Pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta beliau. Keteladanan pertama yang kita bisa catat, Nabi Ibrahim itu bermahkotakan Abul Muwahhidin. Jadi Nabi Ibrahim itu contoh teladan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Contoh dan teladan bagi orang yang berakidah, bagi orang yang bertauhid, bagi orang-orang yang teguh keyakinan kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim dalam hal ini menjadi contoh dan teladan, sehingga Nabi Ibrahim itu bergelar Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim itu betul-betul terpancar dari keluarga beliau. Baik kita lihat pada pribadi Nabi Ibrahim, pada pribadi Ibu Hajar, begitu juga dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-41 surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Di situ ditunjukkan bagaimana orang yang betul-betul teguh keyakinan kepada Allah, orang yang betul-betul yakin kepada Allah, dan keyakinannya itu menjawab hidupnya. Keyakinannya itu, imannya itu menjadi jalan kebahagiaannya. Keyakinannya itu menjadi jalan keselamatannya. Surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30, Allah tunjukkan, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, di dalam dadanya ada keyakinan kepada Allah. Saya punya Allah, Rabbunallah, lisannya dengan mantap menyatakan Tuhan saya Allah. Kemudian dia teguh terhadap apa yang dia yakini, istiqomah, taat, tunduk, berserah diri kepada Allah. Summastaqamu, apa yang dijaminkan oleh Allah? Dijamin hidupnya ditenangkan oleh Allah, ditentramkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dibebaskan dari rasa takut dan rasa sedih. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan kepadanya malaikat.
untuk meneguhkan keyakinan, untuk memberikan dorongan, motivasi, inspirasi untuk hidup dalam keyakinan kepada Allah, sehingga terbebas dari rasa takut dan rasa sedih, bergembira dengan kehidupan, sebab dia sadar dunia bukan terminal kehidupan, tapi ada kehidupan lanjutan, dan di situ Allah menyediakan kesempurnaan kebahagiaan, yaitu kehidupan sampai di akhirat. Maka orang yang yakin kepada Allah, apa yang hadir dalam hidupnya? Satu, al-itmi'nan, ketenangan. Yang kedua, busyra bil jannah. Dia menyadari apapun yang dilakukan bukan cek kosong, bukan sia-sia tanpa makna, tapi semua berharga, berarti di sisi Allah, dan pasti Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat dari segala kebaikan yang kita lakukan, sehingga tidak pernah ragu dia di dalam hidup itu untuk mengisi, mengambil jalan perjuangan. Kenapa? Sebab ada pulau harapan kebahagiaan, kesempurnaan ketika kembali kepada Allah. Busra bil jannah, bergembira dengan surga. Maka di dunia dia capek-capek, berpayah-payah membangun kehidupannya menjadi kehidupan surga. Rumahnya menjadi rumah surga, kantor tempat dia bekerja menjadi surga, di mana saja dia mendedikasikan pengabdian terbaiknya, dia sadar bahwa yang dia lakukan bukan hanya sepenggal, tapi merupakan sesuatu yang gestal walism, sebuah keutuhan, dan buahnya akan bisa dirasakan ketika kembali kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Dalam beberapa riwayat, Nabi Ibrahim itu orang Mesopotamia. Mesos itu tengah, Potamos itu sungai. Jadi daerah yang diapit dua sungai, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Orang nyebut sekarang Irak. Nabi Ibrahim itu berasal dari Mesopotamia, dari Irak. Dia berdakwah di Irak. Kemudian oleh Allah diperintah berdakwah ke Palestina. Dulu kita bahas surat tentang Atin, laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Ada 4 sumpah. Ayat pertama 2 sumpah. Watini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Buah tin itu identifikasi dakwanya Nabi Nuh. Buah yang banyak tumbuh di Damaskus, banyak tumbuh di Syria. Maka Allah mengajarkan, perhatikan Syria. Kenapa? Di situ diutus seorang nabi yang sabar, Nabi Nuh namanya, berdakwah 950 tahun. Dan pengikutnya tidak lebih dari 16 orang dalam beberapa riwayat, termasuk Wahilah. Wahilah itu istri Nabi Nuh. Termasuk Kan'an. Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Istri dan anaknya belum menyambut seruan dakwah, padahal yang didakwai itu laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Nanti panjenengan pirsani, di situ ada testimoni Al-Quran. Allah itu membelalakkan kepada kita bahwa sesungguhnya tugas mendidik itu bukan keberhasilan anak-anak kita itu pada ustadz, pada guru, pada sekolah, memilihkan sekolah terbaik, pada kampus, pada profesor, pada guru besar. Tapi betul-betul Islam mau mengajarkan tugas pendidikan itu sesungguhnya ada pada keluarga. Coba panjenengan pirsani, hanya sedikit sekali kisah di Al-Quran itu yang mengisahkan pendidikan itu lewat guru. Cuma siapa itu? Nabi Musa. Nabi Musa itu berguru siapa itu? Nabi Khidir. Dan itu pun di Al-Quran belum menampakkan sebuah goal, sebuah proses pendidikan yang berhasil. Wacana pemikiran kita dikembangkan oleh Allah. Mbok saking pintere gurune, mbok saking kritise muridé, kan gitu. Tapi nyatanya tidak sampai. Yang sampai apa? Kisah-kisah keluarga. Pendidikan yang utama itu adalah keluarga. Dan pesan di Al-Quran, pendidikan itu sesungguhnya bukan bapak tidak mendidik, tapi pendidikan itu ternyata punya peranan yang penting, itu adalah ibu. Jadi di Al-Quran itu pesan moralnya adalah bagaimana ibu
Ibu inilah yang nanti akan memberikan warna bagaimana anak-anak kita itu apakah selamat seperti yang disampaikan di Al-Qur'an. Panjenengan pirsani, ada testimoni di Al-Qur'an surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat ke-66. Panjenengan bisa pirsani ayat 10, ayat 11, ayat 12. Jadi sebelum kita bicara yang pokok dulu. Ayat 10 itu bicara tentang seorang wanita namanya Wahila. Bicara tentang wanita namanya Waila. Waila itu istrinya Nabi Lut. Wahila itu istrinya Nabi Nuh. Ayat 11 itu bicara tentang Asia. Kita tahu Asia ini seorang wanita yang solihah, hidup bersama suami yang durhaka, namanya Fir'aun. Dan jarang dikupas di kajian-kajian itu, bagaimana kalau orang sekarang bahas KDRT, maka tidak ada kekejian melebihi kekejian seorang suami yang namanya Fir'aun yang diberikan kepada istrinya sendiri yang namanya Asia. Begitu dia ketahui bahwa Asia adalah seorang wanita solihah yang beriman, yang menyembah, yang beribadah kepada Allah. Luar biasa, Pak. Jadi kalau sekarang ada kekerasan dalam rumah tangga, coba kalau kita buka sejarah kriminalitas, orang itu loh kok bisa gitu loh, punya ide jahat keji itu, orang bisa, Masya Allah, naudzubillah, mencokel matanya orang, nguliti orang, macam-macam. Nah itu diantaranya, Fir'aun itu punya kamus, kosakata, betapa dia bisa memperlakukan kekejian, naudzubillah, padahal yang dilakukan itu kepada manusia, termasuk kepada istrinya sendiri. Tapi ternyata Asia sukses. Jadi seolah-olah Allah kasih testimoni kepada kita. Hati-hati, meskipun ayahnya soleh, bapaknya soleh, ada sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Ibu. Maka Wahilah ini punya pengaruh yang besar sampai kemudian menyeret anaknya. Wahilah itu berkhianat. Berkhianat kepada siapa? Berkhianat kepada suaminya. Karena suaminya menyeru kebaikan, menyampaikan kebenaran, tapi dia mengingkari dan kafir, durhaka kepada Allah. Akhirnya anaknya menjadi anak yang durhaka. Sebaliknya Asia berbeda. Asia, meskipun dia dalam penderitaan yang panjang, luar biasa penderitaan, tapi ternyata dia kuat, dia tangguh. Akhirnya dia bisa meloloskan dan melahirkan anak yang hebat, anak yang tangguh. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu kan anaknya Fir'aun, anaknya Asia. Meskipun anak angkat, tapi sejak bayi dia dikelola, dikulawenta, dididik oleh seorang wanita yang hebat namanya Asia. Sehingga Musa menjadi seorang pemuda, tumbuh dewasa, menjadi seorang yang teguh keyakinan kepada Allah, sampai kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Ayat 12 surat At-Tahrim, panjenengan pirsani. Di surat At-Tahrim ayat 12, ya, surat ke-66 itu mengisahkan tentang siapa? Tentang Maryam binti Imran. Kalau bahasa orang sekarang apa itu, Pak? Single? Iya, seorang diri, Pak. Jadi tidak ada alasan. Coba lihat bagaimana ketika Nabi Nuh, Nabi Lut, ketika punya pasangan Wahila, Waiyah. Lihat ketika Asia, wanita solihah, punya pasangan seperti Fir'aun. Atau bahkan ketika kita seorang diri, diamanai oleh Allah keturunan dan lulus. Siapa namanya itu? Maryam itu wanita yang menjaga kehormatan. Akhirnya tumbuh seorang anak yang terhormat dan bermartabat. Kisah-kisah yang sampai kepada kisah Nabi Isa alaihissalam itu kan lembut, santun. Bahkan di ajaran sebelah itu nyebut bahwa kalau di apa, Pak? Tampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Kalau simbol benderanya Saudi Arabia itu la ilaha illallah, itu ada gambar
pedangnya, padahal pedang itu yang dibawa oleh Nabi Isa. Hari-harinya Nabi Isa sejak pemuda itu betul-betul dia bergelora menjaga kehormatan, sebab dia tidak suka ketika ada ketidakadilan, sebab dia tidak senang ketika ada orang mempraktekkan kezaliman. Dan itu Musa tampil di depan, makanya Musa diburu-buru sampai kemudian Nabi Isa, sampai Nabi Isa kemudian disalib dan diselamatkan oleh Allah. Yang disalib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa, yang berkhianat, muridnya yang berkhianat. Tapi yang jelas dia sosok yang menjaga kehormatan. Kenapa? Sebab dia tumbuh dan lahir dalam kepengasuhan seorang wanita yang terhormat. Nah, panjenengan pirsani Quran surat keempat, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9. Di surat keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-9 itu Allah ingatkan, setiap kita orang tua itu diberi nikmat oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah, diberi amanah oleh Allah, diberi oleh Allah keturunan, dan itu betul-betul diingatkan oleh Allah supaya kita tidak salah dalam melangkah. Peringatan Allah itu ada di Quran surat keempat ini, An-Nisa ayatnya ayat yang ke-9. Wal yakshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kita ini khawatir sebagai orang tua manakala meninggalkan anak-anak di belakang kita, anak-anak yang lemah. Disebut di Al-Quran itu dengan istilah apa itu Pak? Dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Artinya apa? Allah wanti-wanti berpesan kepada kita supaya apa? Menyadari Allah tidak pernah salah bagi, Allah tidak pernah salah hadirkan. Setiap anak, setiap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak ada yang salah. Semua sudah ditakar, semua sudah diukur, semua sudah ditimbang, semua sudah dikadar, semua sudah ditakdir oleh Allah dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang menjadi catatan, setiap anak yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah sang bintang, sang juara. Mereka itu dihadirkan oleh Allah itu dengan segala kelengkapan dan kesempurnaan. Sehebat apapun anak, tentu dia punya kelemahan. Selemah apapun anak, tentu dia punya kelebihan. Yang ditontonkan oleh Allah kepada kita, anak Indonesia itu, dia mengalami kelumpuhan otak. Kelumpuhan otak. Lahir prematur. Masya Allah. Hidup di inkubator. Berhari-hari dia hidup di inkubator sampai hitungan bulan, karena dia lahir dalam kondisi organ-organnya belum berkembang secara sempurna. Dibantu Pak di inkubator. Ayahnya, ibunya seorang yang sangat arif bijaksana. Maaf, sang ayah itu mengambil susu yang dipompa dari bundanya terus dibawa ke rumah sakit untuk diberikan kepada anak yang disayanginya itu, yang mengalami kelumpuhan otak. Dan setiap dia memberikan susu itu ditemani apa? Baca Al-Quran. Dia setiap ketemu itu pasti dia menyelesaikan setengah juz. Jadi menunya bukan hanya diberi susu, tapi juga diperdengarkan setengah juz Al-Quran. Sampai pada saatnya anak ini dibawa pulang. Dan begitu dibawa pulang, ayah ibunya ini sadar. Dia bilang kepada istrinya, "Ma, anak ini adalah makhluk terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka jangan salah kita memberikan yang terbaik kepadanya. Mari kita berikan asupan yang terbaik kepadanya. Dan tidak ada asupan rohani yang terbaik kepadanya melebihi apa yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu Al-Quran." Maka kepada bayi ini di kamarnya langsung diberikan asupan apa? Dipasang speaker aktif.
24 jam yang diperdengarkan tidak lain-lain kecuali Al-Quran. Dan qadarullah, apa yang terjadi? Cukup hanya butuh waktu 3,5 tahun, ternyata anak ini hafal 30 juz. Mengalami kelumpuhan otak. Tapi ternyata Allah sudah tunjukkan apa yang diingatkan oleh Allah. Wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan diafan. Jangan sampai anak itu menjadi anak yang lemah, maka berikan yang terbaik. Ini contoh. Anak ini diberikan betul-betul asupan yang terbaik, steril, tidak ada pengaruh dan nilai-nilai macam-macam yang bertentangan dengan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Al-Quran diberikan, Allah langsung kasih bonus 30 juz. Setelah itu beranjak apa? Dalam waktu yang singkat terjemah Al-Quran itu Pak dihafal, dan kurang dari 6 bulan ternyata terjemah 30 juz Al-Quran itu dia hafal 100%. Tidak hanya sekedar hafal, sekarang sudah beranjak kepada hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim. Jadi tidak berlebihan. Kalau Imam Syafi'i itu umur 7 tahun, dia sudah menguasai Al-Quran. Bukan hafal loh Pak, menguasai Al-Quran. Jadi dia hafal dan dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Umur 10 tahun, dia sudah menguasai kumpulan kitab hadisnya. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik itu menyusun kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu dikuasai oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i umur 10 tahun. Wong ini luar biasa. Kalau ini betul-betul dioptimalkan, anak yang mengalami kelumpuhan otak saja diberikan sesuatu yang luar biasa. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk menjadi lemah. Karena setiap apa yang diberikan oleh Allah, anak keturunan kita itu adalah yang terbaik. Maka menjadi pijakan kita. Surat keempat, surat An-Nisa. Ayatnya ayat yang ke-9. Supaya anak kita tidak lemah. Kalau anak kita tidak lemah berarti anak kita menjadi anak yang hebat, anak yang tangguh, anak yang kuat. Maka apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Falyattaqullah. Itu yang pertama. Hendaknya setiap orang tua itu memuliakan dirinya. Hendaknya setiap orang tua itu meninggikan derajatnya menuju derajat takwa. Sudah kita bahas berkali-kali, takwa itu isinya ada 3. 1, orang yang takwa itu hidupnya pasti bahagia. Kenapa? Bahagia dalam ketaatan. Jadi kalau kita belum bahagia, obatnya tidak usah dicari kemana-mana. Obatnya dicari pada tingkat di mana kualitas ketakwaan kita. Sebab ketika kita taat kepada Allah, maka disitulah kita menemukan pintu kebahagiaan. Orang yang bertakwa itu bahagia dalam ketaatan. Nomor 2, orang yang mulia, orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang bahagia hidupnya karena rasa syukurnya kepada Allah. Jauh dari kegelisahan, kekhawatiran, putus asa. Kenapa? Dia hidup dalam bingkai yang indah. Kemuliaan yang kedua yaitu rasa syukur kepada Allah. Yang nomor 3, orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul hidupnya bahagia, tenang, tentram, damai. Kenapa? Sebab dalam hidup dia tidak pernah melupakan Allah. Dia selalu ingat kepada Allah. Dia selalu berzikir kepada Allah. Inilah kebahagiaan dan kemuliaan yang dijaminkan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang memuliakan hidupnya dengan bertakwa kepada Allah. Apa tadi? Bahagia dalam ketaatan. Yang kedua, bahagia karena rasa syukur. Yang ketiga adalah bahagia karena tidak pernah melupakan Allah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jamaah rahimakumullah, kisah Nabi Ibrahim, kisah Ibu Hajar, kisah Nabi Ismail, Allah mau tunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim itu
memiliki mahkota orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilur Rahman. Khalilur Rahman itu kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah karena dia hidupnya mencintai Allah. Khalilur Rahman. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim ini betul-betul menjadi teladan karena tidak gampang. Mudah ini diceramahkan, gampang disampaikan, tapi membutuhkan perjuangan luar biasa, sebab ini ujian berat. Betapa banyak orang-orang besar, apa ini, prestasinya cemerlang, tapi kemudian dia jatuh. Jatuh dari mana? Ternyata dia tidak tahan ujian dengan anak-anaknya. Begitu anak-anaknya tumbuh besar, ternyata anak-anaknya menjadi duri dalam daging. Prestasi yang besar itu menjadi redup. Kenapa? Karena anak-anaknya kemudian merongrong dan mengganggunya, menjadikan ujian berat bagi hidupnya, menjatuhkan kehormatannya. Betapa luar biasa. Dan itu Allah tunjukkan lewat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lulus, sukses. Orientasi hidupnya bukan hanya kekinian, tapi orientasi masa depan. Panjenengan pirsani, Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Di surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 124, itu Allah ingatkan, Nabi Ibrahim ini lulus menghadapi liku-liku ujian kehidupan. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, diuji oleh Rabbnya, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ada kalimat perintah, ada kalimat larangan. Nabi Ibrahim lulus. Kenapa? Sebab dia jawab dengan jawaban yang sempurna. Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim taati semuanya. Buah dari ketaatan inilah kemudian Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah. Karena itu ibu bapak jamaah sekalian, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Islam itu menunjukkan identitas kemuliaan manusia bukan dari nasab, bukan dari keturunan. Sering kan kita dengar itu orang itu membangga-banggakan keturunannya. Kamu tahu enggak? Mbah saya, bapak saya pahlawan gitu kan, pejuang. Lah kamu pengkhianat begitu. Yang dilihat itu hanya keturunannya, dan itu dalam kaidah itu jelas. Al-i'tibar fil jahiliyah bil ansab. Kalau orang jahiliyah itu melihat kehormatan manusia, itu dilihat bil ansab, dari nasab. Tidak Islam. Terus Islam melihat kemuliaan manusia dari mana? Wal i'tibar fil Islam bil a'mal. Islam itu melihat derajat kemuliaan atau kehinaan seseorang itu dari kualitas iman dan amal solehnya, dari apa yang dilakukan. Maka dalam hadis itu jelas Allah memberikan panduan lewat sabda Rasulullah. Apa yang diingatkan? Innallaha la yangduru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kita. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat kepada pangkat-pangkat kita. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak melihat kepada harta-harta kita. Lantas apa yang menentukan kemuliaan atau kehinaan? Walakin yang dulu. Yang dilihat, yang dihitung, yang diperhitungkan oleh Allah dari kita adalah qulubikum wa a'malikum, yaitu hati dan amal perbuatan kita. Hati yang diisi iman, keyakinan kepada Allah, dan kemudian apa yang diyakini itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Itu yang menentukan derajat kemuliaan. Dan oleh Allah itu dijelaskan dengan sangat jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang akram, manusia yang memiliki derajat kemuliaan adalah orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat, yang bersyukur, yang selalu ingat kepada Allah. Itulah orang yang betul-betul merasakan nikmatnya hidup dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di situ jelas, ngapunten, kalau dilihat dari nasab, Nabi Ibrahim ini tidak dapat nomor, Pak.
Wong ayahnya itu sinten? Azar. Di riwayat yang lain ayahnya namanya Tarikh. Pekerjaan seharinya apa ini? Memahat patung. Digunakan untuk menyekutukan Allah. Maka kalau dilihat dari nasabnya, dilihat dari keturunannya, Nabi Ibrahim bukanlah orang yang mendapatkan predikat terbaik. Tapi karena Nabi Ibrahim fa'atammahunna, ayat 124 tadi, surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim ini betul-betul menjadi hamba yang saleh, yang taat kepada Allah, maka dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dan ketika dia diangkat jadi pemimpin, orientasinya bukan hanya dirinya, tapi berorientasi ke masa depan, bagaimana anak dan keturunannya. Maka ayatnya, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jika saya engkau pilih jadi hambamu yang soleh, abid, ahli ibadah, alim, orang yang gemar untuk berilmu, apakah wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak keturunan saya? Maka dijawab, Ibrahim, Nabi, Rasul, itu bukan warisan. Bukan berarti kalau bapaknya Nabi, bapaknya Rasul, anaknya pasti Nabi dan Rasul. Tapi engkau perjuangkan, engkau didik, engkau ajarkan, engkau tanamkan anak-anakmu supaya selamat. Selamat dari apa ya Allah? Dua hal. Engkau sukses lulus mengantar anakmu selamat jika anakmu itu mampu mewujudkan keadilan dan anakmu selamat dari kedoliman. Maka jika itu yang terjadi, maka anakmu terpilih, anakmu menjadi anak-anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim berhasil mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya pun, meskipun Nabi bukan warisan, anaknya ternyata terproses, terdidik, akhirnya dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga gelarnya Nabi Ibrahim lengkap, Abul Muwahhidin, Khalilur Rahman. Gelar yang ketiga apa? Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim itu bapaknya para Nabi dan Rasul. Panjenengan rasakan Pak, memang bagaimana orang hidup di Irak dipindah ke Palestina. Setelah dipindah di Palestina, dipindah ke Bakkah. Di Bakkah ditinggalkan anak dan istrinya. Kalau orang tidak betul-betul yakin kepada Allah dan tidak betul-betul taat memenuhi perintah Allah, sulit Pak untuk bisa melaksanakan ujian berat seperti ini dalam hidupnya. Sampai di Al-Quran dikisahkan bagaimana istri tercintanya ketika meneguhkan keyakinan bertanya, ojo-ojo ada tipu muslihat, jangan-jangan ada dusta di antara kita, jangan-jangan sampean sedang membuang saya karena Ibu Sarah cemburu, Ibu Sarah belum punya keturunan, jangan-jangan. Tapi itu semua menjadi hilang dari wanita yang solihah itu ketika dia meyakinkan, Ibrahim, suamiku Nabi Allah, kamu mau kembali? Kau tinggalkan aku di tempat seperti ini, padang tandus. Perbekalan makan kita hanya sebatas ini, cukup berapa hari, sementara engkau tinggalkan aku berapa lama? Betul Hajar, aku mau kembali. Loh Pak, kira-kira seorang wanita yang lemah diberi jawaban begitu di tempat yang baru oleh suaminya, apa dia tidak ketakutan? Maka diulang lagi untuk meyakinkan, Ibrahim suamiku Nabi Allah, kamu mau kembali, kau tinggalkan aku di tempat seperti ini, padahal persediaan makan sebatas ini. Betul Hajar, aku mau kembali. Ketika diulang yang ketiga, wanita yang mulia ini menemukan kata kunci jawabannya, Ibrahim suamiku, kalau engkau tega meninggalkan saya di tempat asing seperti ini, dalam kondisi seperti ini, aku bersama anakmu, saya hanya ingin bertanya, apakah ini perintah Allah? Lupa. Ukurannya apakah ini perintah Allah? Begitu dijawab suaminya, betul Hajar istri tercintaku, bagaimana mungkin aku tinggalkan engkau di tempat seperti ini? Aku tinggalkan anak yang aku cintai, yang sekian waktu kita tunggu di tempat seperti ini. Kalau tidak ini perintah Allah, Hajar, betul Hajar, tidak ada kalimat lain yang saya sampaikan kecuali memang apa yang kita lakukan ini
diperintahkan oleh Allah. Loh Pak, begitu ada kata perintah Allah, Hajar tidak sedih, Hajar tidak kecewa, Hajar tidak ragu-ragu, dia menjadi tenang dan tentram. Kenapa? Sebab dia sadar dia memang akan ditinggal oleh suaminya, tapi yang meninggalkan dia hanya suaminya, dan dia tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Itu orang yang yakin kepada Allah. Dia memang jauh dari suaminya, tapi dia punya keyakinan penuh bahwa dia tidak akan pernah jauh dari Allah. Maka Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan itu terbukti. Wanita yang mulia ini berpayah-payah, berkeringat-keringat dari sofa ke Marwah, sampai kemudian Allah anugerahkan sumur Zam-Zam. Dari situlah kemudian pusaran peradaban berubah 180 derajat. Selama ini kabilah-kabilah tidak ada yang menoleh di tempat itu. Sekarang mereka datang, singgah sementara, ada yang menetap sementara waktu, ada yang kemudian menetap dalam waktu yang lama, dan ada yang memilih tempat itu menjadi tempat singgahnya, tempat tinggalnya. Mereka kemudian memberikan barang-barang perbekalan yang mereka bawa, bukan kasihan, tapi sebagai rasa takzim dan penghormatan. Untuk apa? Karena dia bisa mengambil air untuk keperluan perjalanannya itu. Padahal keperluan air itu adalah keperluan yang sangat luar biasa. Dia bisa memenuhi dengan sesukanya, dia bisa mengambil dengan sepuasnya, maka sebagai imbalannya, sebagai rasa penghormatan, dia berikan. Dan disitulah Allah kasih rahasianya. Disitulah kita menemukan bahwa iman dan takwa menjawab hidupnya. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim ketika melangkah meninggalkan kota Bakkah, yang ditinggalkan dua, Pak. Ini kan mengajarkan keyakinan kepada kita. Apa yang ditinggalkan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim yakin betul dengan kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim yakin betul dengan yang diperintahkan oleh Allah, dengan doa-doa yang diperintahkan Allah. Nabi Ibrahim berdoa. Wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadza baladan aminan. Masya Allah. Ya Allah, saya yakin dengan apa yang kau perintahkan. Saya tinggalkan anak dan keturunannya di tempat saya seperti ini. Tolong jamin ya Allah. Jamin apa? Jamin keamanannya. Jangan sampai diganggu orang jahat. Jangan sampai diterkam binatang buas. Doanya diijabah oleh Allah. Yang kedua apa? Warzuk ahlahu minas samarot. Sejahterakan ya Allah. Jangan sampai kehausan. Jangan sampai kelaparan. Dan itu diminta secara spesifik, berikan ya Allah vitamin, gizi, nutrisi yang menyegarkan dari beraneka macam buah-buahan. Dan itu diijabah oleh Allah. Bunda Hajar dan Ismail tidak pernah kelaparan. Mereka bisa menjalani hidup. Dan yang terpenting, disinilah Allah kasih pelajaran. Ternyata meskipun Nabi Ismail ditinggal oleh ayahnya, dididik dan digulawentah oleh bundanya, ternyata Nabi Ismail tumbuh dalam kepengasuhan wanita yang solihah, yang taat kepada Allah, yang selalu bertakarrub kepada Allah. Itu kemudian yang terbawa sampai anaknya tumbuh berkembang dengan kualitas iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna? Yaitu kesabaran. Panjenengan pirsani Quran surat As-Saffat ayat 102. Wong memang Nabi Ibrahim itu mobile. Nabi yang selalu dakwanya berpindah-pindah. Waktu ditinggal masih kecil. Begitu sudah besar, Pak, sudah balik, Nabi Ibrahim datang lagi. Di surat As-Saffat itu dikisahkan oleh Allah, falamma balagha ma'ahu sya'ya. Jadi ketika sudah tiba masa balik dari anak yang dicintainya Ismail, Nabi Ibrahim datang lagi. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza taro. Nak, ayahmu ini, bapakmu ini diperintah Allah untuk menyembelih engkau lewat mimpi. Loh Pak, disampaikan.
anaknya anak yang soleh. Jawabannya apa? Qala ya abatif al-matu'mar satadiduni insyaallahu minas sobirin. Pak, kalau itu perintah Allah jangan ragu. Bapak tidak akan mendapati saya meronta. Saya tidak akan berontak. Saya ikhlas dan ridho. Saya berserah diri untuk mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. Dan Bapak akan menemukan saya dalam kondisi iman yang sempurna, yaitu sabar. Inilah diantara sekian banyak nilai yang bisa kita ambil setiap bulan Dzulhijjah. Selesai perayaan haji, Allah mengamanahkan kepada kita untuk ingat tugas besar kita apa? Mendidik dan merawat anak-anak kita. Karena tempat kepengasuhan itu tidak ada di tempat lain kecuali keluarga. Guru, ustadz dan lain-lain itu adalah hanya orang tua kedua. Untuk dia mengambil sebagian kecil saja dari peran yang diberikan oleh Allah untuk mengantarkan kesuksesan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Keluarga kita disakinahkan oleh Allah. Putra-putri kita disoleh-solihkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu menuntun kita semua. Lebih-lebih anak-anak kita semua. Menjadi anak-anak yang soleh. Menjadi anak-anak yang santun dan berjiwa rahmah. Anak-anak yang mampu berbuat adil. Teguh pendirian dan istiqomah di jalan kebenaran. Dan kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita cita-cita kemuliaannya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibahagiakan hidupnya, bahagia dalam kehidupan dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Akhirnya mari kita tutup dengan doa Sayyidul Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.